Kenapa? Karena kita tidak pernah minta, tidak pernah memohon. 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah Ta'ala dan diangkat menjadi nabi, serta 313 rasul yang sudah pernah diutus oleh Allah, itu semuanya tidak ada satupun di antara mereka kecuali pasti pernah berdoa menjadi salah satu pada umatnya Nabi Muhammad. Dari saking mudahnya menjadi umatnya Muhammad. Tapi kita tidak pernah memohon, nggak pernah menyangka, nggak pernah menyana, tapi tiba-tiba kita dilahirkan daripada rahim ibu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mau ditukar dengan apa? Nikmat yang besar ini mau ditukar dengan apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat ini. Nikmat yang luar biasa, karena asalkan kita meninggalnya dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, maka insya Allah kita semuanya dapat syafaat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu tidak seperti kita. Kita ini banyak yang cuma ngaku-ngaku saja, tapi tidak ada pembuktiannya. Sebagaimana selalu saya sampaikan di dalam majelis, dan juga di tempat ini juga, di majelis yang dikatakan Majelis Darus Sakinah, semoga berkah insya Allah. Benar-benar sakinah ada di tempat ini, bukan cuma yang namanya sakinah di sini, tapi insya Allah sakinah yang betulan Allah turunkan di tempat ini sehingga membawa sakinah sampai ke rumahnya. Sakinah berada di suaminya, sakinah berada di anak-anaknya, sakinah berada di orang tuanya, semuanya mendapatkan sakinah sehingga mereka itu tumaknina dalam beribadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetapi beda antara orang yang hidup senang di dunia sama hidup tidak senang di dunia. Kalau kita dikasih pilihan, pasti kita memilih yang senang hidup di dunia. Saya katakan tadi bahwasanya cintanya Nabi kepada kita jelas, tapi cinta kita kepada Nabi nggak jelas. Karena setiap kali kami bertanya kepada antum semuanya, misalnya sekarang saya bertanya pada antum yang ada di sini semuanya itu cinta kepada Nabi Muhammad atau tidak? Sekali lagi, cinta kepada Nabi Muhammad atau tidak? Sekarang pertanyaannya, buktinya apa? Apa buktinya? Cinta itu bisa mencegah orang itu tidak nyenyak dalam tidurnya. Cinta itu bisa menjadikan orang itu tidak berselera dalam makannya. Cinta itu berkorban sesuatu yang berat itu menjadi ringan karenanya. Cinta itu adalah yang selalu menyebut-nyebut namanya. Ketika disebut namanya maka dia itu akan merasa tenang. Itu cinta, kita rasakan. Ini perlu ditanyakan, jangan cuma kita itu apa kata mulut saja begitu ditanya cinta Rasulullah, tapi semuanya tidak ada yang bisa buktikannya. Oleh karenanya cinta Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan sebuah tanda keimanan. Bagaimana kadar keimanan kita? Jawabannya adalah dengan kadar cinta Nabi. Sebesar apa? Apakah kita dengan seorang wanita yang mempunyai 12 anak semuanya hafal Quran? Seorang ibu punya anak 12 semuanya hafal Quran. Hidupnya dipenuhi dengan satu pikiran, yaitu apa? Saya ingin semua 12 anakku semuanya berguna dan menjadi penyambung lidahnya Nabi kita Muhammad SAW. Beda dengan kita. Tidak ada pikiran semacam itu. Ini adalah cinta. Ada satu orang ketika terjadi peperangan di Suriah yang diceritakan oleh Mahathir kita Habib Umar bin Hafidhullah wa ra'ah, di mana ada seorang wanita di antara perumahan yang ada banyak tetangga di situ. Dia menangis histeris sehingga kemudian datang para tetangga, datang para keluarga. Dia tanya, kenapa, apa yang terjadi sampai menangis sebegitu rupa? Apakah meninggal anakmu, suamimu, keluargamu, kerabatmu? Setiap kali ditanya begitu, gal tidak. Lalu kenapa kamu menangis? Maka dijawab, gal ya aku menangis karena ini malam ketiga sudah aku tidak bermimpi Nabi Muhammad. Di mana kita dengan perempuan semacam ini? Tapi pikirannya masih dalam sosok suami dan suami. Terus pikirannya hanya dalam suami. Apa hidup untuk suami? Rugi kita hidup untuk suami. Pikirin suami, keluar, terlambat sedikit. Kenapa? Sama siapa? Sebut ngapain? Sampai kapan kita itu berada di dalam titik yang begitu rendahnya dan sangat rendahnya? Di manakah kita dengan Sayyidatina Sultanah binti Ali Az-Zabidi, seorang wanita dan bukan dari kalangan syarifah tapi kalangan masyaikh, tapi beliau belajar langsung kepada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Jadi semua bangsa habaib dari kalangan As-Segaf itu datunya dari Abdurrahman As-Segaf. Beliau yang punya anak 12 semuanya wali, dan beliau yang meminta muridnya sendiri ini untuk dipinangnya menjadi istri. Apa kata beliau? Wahai Habib, pinanganmu itu tidak akan tertolakkan.
maaf, aku ini sekarang sibuk dengan dua cinta. Yang pertama cinta kepada Allah, sehingga pada malam hari aku hanya berduaan dengannya. Dan pada siang hari aku dipenuhi dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad, sehingga saya memenuhi hari itu dengan bersalawat kepadanya. Sehingga kalau seumpama saya kawin, saya takutnya terkurangi hakku kepada suami nantinya, karena aku sudah merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia dengan dua cinta itu. Sehingga apa kata Sayyidina Nabi Ibrahim Segaf, gal baik engkau di dunia bukan istriku, tapi nanti di akhirat engkau menjadi istriku. Seorang wanita, tapi dia tidak mendahulukan sesuatu yang sifatnya dunia, tapi sifatnya akhirat. Dan begitu banyaknya perempuan yang semacam ini sekarang ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena mata mereka itu terbuta sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, sesuai dengan disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Buta telinganya, tuli mulutnya, bisu hatinya, nggak bisa melihat kepada kebenaran. Kenapa? Karena mereka nggak melihat. Bagaimana melihat? Mereka nggak mau melihat, mereka nggak mau tahu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang nabi di antara para nabi-nabi yang lainnya, seorang rasul di antara para rasul-rasul yang lainnya, yang paling mahabbah, yang paling kasih sayang kepada umat, dan tidak ada melebihi dari Nabi Muhammad, tidak ada. Sehingga maksudnya Nabi kita Muhammad SAW itu diutus, itu tidak ada maksud tujuan kecuali satu, gimana caranya hidup yang tidak enak ini dalam keadaan nyaman kita menjalaninya. Itu maksudnya, nggak ada maksud yang lainnya, nggak ada. Kenapa kita justru menjauh daripada tatanan kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Kesenangan itu di situ, kebahagiaan itu di situ. Kalau kita mencari kebahagiaan terkait dengan anak, terkait dengan suami, terkait dengan saudara, terkait dengan keluarga, tidak akan kita dapatkan. Selamanya tidak akan kita dapatkan. Bahkan kita banyak yang tertipu di antara kita, sehingga kita lupa bahwasanya ayat itu selalu kita baca, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Pada hari itu semuanya berlarian. Mereka tahu siapa kita, tapi mereka tidak mengaku siapa dirinya. Ketika orang tua kita panggil, hai ayah, hai ibu, siapa bilang aku ayah? Siapa bilang aku ibu? Kita panggil anak kita, hai anakku, siapa bilang kau anakmu? Saudara kita panggil, hai saudaraku, siapa bilang aku saudaramu? Apalagi suami, suamiku, siapa bilang aku suamimu? Semuanya berbohong. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal kita. Sama seperti itu. Di dalam tiga keadaan, silahkan kita bersandar kepada keluarga. Tapi apa faedah daripada menyandarnya kita kepada keluarga? Kapan itu? Yang pertama, ketika sakit. Mau bersandar kepada siapa? Kepada suami, kepada orang tua, kepada anak. Apa yang bisa mereka lakukan? Ya paling mengasihi, paling mendoakan, paling dia itu merasa kasihan dan sebagainya, tapi dia tidak bisa mengobati. Sehingga pada saat itu dia cuma tinggal sendiri, dia merasa merana sendiri, dia merasa sengsara sendiri, dia lupa sudah selama ini yang terjadi karena dia sudah melupakan zat yang memberikan sakit dan memberikan kesembuhan. Sekarang diberikan teguran oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ketika terjadi permasalahan, siapa yang bisa mengatasi? Suami, apalagi masalah sama suami yang bisa mengatasi. Keluarga yang mana? Semua sendiri-sendiri, dia punya keluarga sendiri sebagainya. Oleh karenanya biar ingat kita, ini semua akan kita lalui dan akan kita jalani. Tapi kalau kita ikut apa yang diajarkan Nabi Muhammad, semuanya beres, semuanya jelas, semuanya gampang, semuanya mudah, semuanya indah, semuanya bahagia. Cuma memang kita harus paham, kalau kita ditanya rahmat Allah yang paling besar itu apa? Ada yang jawab, oh suami yang ganteng, yang soleh, yang alim, yang kaya dan sebagainya. Tidak, salah. Atau sebaliknya, istri yang cantik, yang solihah. Tidak, sama sekali. Mohon maaf, jangan pernah bersandar kepada manusia satupun. Karena apa? Siapapun mereka, maka nanti ketika kita meninggal, siapa akan menemani kita? Yang ketiga, waktu kita meninggal, siapa akan menemani kita? Apa yang bisa mereka lakukan? Apalagi suami. Oh senang sekali kok kita meninggal duluan. Biar kita paham. Jadi orang semacam itu kita pertaruhkan, kemudian kita besar-besarkan, seakan-akan kita menjadikannya dia Tuhan segala-galanya. Ngapain? Suami ada di rumah, suami saya. Suami di luar rumah, bukan suami saya. Selesai. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad, supaya
tidak terlalu memikirkan manusia yang sangat tidak bermanfaat sama sekali, tapi memikirkan Allah yang bermanfaat segala-galanya. Itu yang harus kita lakukan. Selalu kita ketika sholat selalu berikrar kepada Allah, tapi ucapannya itu tidak sesuai dengan pekerjaannya, tidak sesuai dengan kelakuannya, tidak sesuai dengan tindakannya. Itulah kita. Di dalam sholat kita selalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, nusukku, hidupku, matiku untuk Allah. Bukan untuk suami. Ngapain untuk suami? Untuk anak sama sekali. Untuk jualan online ngapain? Semua itu ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kita melupakan zat yang segala-galanya. Inilah yang menjadi penyakit. Kenapa demikian? Karena jauh daripada sumbernya rahmat. Oleh karena saya mau tanya, rahmat yang terbesar itu apa? Rahmat yang terbesar itu, biar kita tahu, rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah ketika kita diuji dan dicoba. Camkan baik-baik. Rahmat Allah yang terbesar, yang terbaik bagi hamba-hambanya adalah ketika kita diuji dan dicoba. Ada hadisnya Habib? Ada. Saya akan bacakan. Allah Ta'ala, Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, Iza ahabballahu abdan ibtala. Jika Allah SWT sudah mencintai seseorang, Allah akan mengujinya, Allah akan mencobanya. Kan sangat berlawanan dengan kehidupan nyata kita semuanya. Ketika kita itu ditanya, mau dicintai Allah? Mau? Siap dicoba? Tidak. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Jadi sangat bertolak belakangan dengan. Jadi yang namanya cinta itu ya harus melalui itu. Cinta itu harus perih dulu. Cinta itu harus sakit dulu. Cinta itu tidak mudah untuk diraih. Jangan cuma mengaku saja. Sehingga kalau seumpama kita ingin tahu bagaimana cinta sebenarnya, lihatlah Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad yang pernah bersabda dalam hadisnya, siapa yang bisa menandingi Nabi Muhammad di antara kita? Apakah kita dengan melaksanakan semacam ini? Beb, saya sudah meninggalkan rumah siang-siang hari seperti ini, walaupun di tempat yang sangat panas, sumuk dan sebagainya, semuanya saya lakukan, saya berkorban demi Nabi Muhammad. Itu tanda cinta? Jangan lihat bagaimana Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad yang pernah bersumpah dan menyampaikan sabdanya, wallahi innil arhamukum asyadda rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku bersumpah, aku ini cinta pada kalian semuanya, melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap kalian, dan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad. Itu cinta Nabi Muhammad untuk kita. Siapa yang di antara kita? Ada suami yang mengatakan, aku sayang, ma, aku ini cinta sama kamu melebihi daripada diriku sendiri. Mana ada? Bohong kalau dia mengatakan begitu. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad, bukan cuma ngaku, tapi beliau ungkapkan buktinya. Dengarkan apa buktinya, kata Nabi Muhammad. Diawali dengan sumpahnya, ungkapannya itu. Beliau bersabda, bersumpah, wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la yajidu ala mahabi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya juga dalam hatiku. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kena kakinya kena duri, kena paku dan sebagainya sakit. Rasulullah juga sakit. Urusan dunia Rasulullah merasakan. Cuma sayangnya kita ini sangat-sangat tidak peka. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, masali wa masalukum, perumpamaan aku dengan kalian ini kama salis man istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api unggun. Coba lihat bagaimana ketika kita menyalakan api unggun di antara kegelapan. Apa yang terjadi? Begitu nyala api unggunnya, apa yang datang? Binatang serangga kecil yang datang. Mereka nggak tahu, disangkanya api ini adalah sebuah kesenangan. Lalu mereka masuk ke dalamnya, mampus, terbakar dan sebagainya, ya kan? Itu yang terjadi kan? Aku, kata Nabi Muhammad, fa'ana akhizun bihujazikum wa antum tufjilituna min yadi. Aku ini berusaha, setiap kali serangga datang itu, yang diartikan diumpamakan serangga itu siapa? Ya kita ini. Disangkanya ini bahagia, ya bukan bahagia, kata Nabi Muhammad, bukan, kamu binasa masih situ. Jangan. Nabi Muhammad mencegah, setiap mau datang serangga diusirnya. Fa'ana akhizun bihujazikum, aku ini pegang bokong-bokong kalian semuanya. Jangan teruskan, itu neraka, wa antum tuflituna min yadi, tapi kalian berusaha untuk melepaskan diri pada tanganku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya sekarang ini, mohon maaf, terlalu banyak yang tertipu.
Perempuan yang tertipu sekarang banyak sekali, sebagai istri tertipu, sebagai ibu tertipu, sebagai anak perempuan tertipu, disangkanya dengan kemewahan, dengan kemodernan, wah dia sudah merasa luar biasa dan sebagainya. Setelah itu apa? Mohon maaf, kecantikan antum semuanya nanti akan pudar. Yang tadinya cantik, glowing akan peot. Nanti kalian akan ditinggalkan. Itu yang terjadi biar kita paham. Tapi kalau Allah yang mencintai kita, siapa meninggalkan? Tetap kita akan mulia. Walaupun suami tidak memperhatikan kita, tidak peduli, nggak jadi masalah. Karena apa yang penting Allah Rabbul Alamin. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Afaf bahwasanya diantara yang mengajar beliau adalah saya punya ibu Sayyidah Khadijah. Di mana saya punya umi ini sampai sekarang saya belum pernah melihat seorang wanita salihah seperti beliau. Saya tahu sendiri dari semenjak kecil kami sampai sekarang masih saja tetap tidak lepas daripada label sebagai seorang perempuan yang salihah. Kenapa demikian? Saya berani bersumpah dari semenjak kecil sampai ayah saya meninggal, 27 tahun menemani ayah saya. Demi Allah saya bersumpah di atas mimbarnya Nabi ini, sekalipun bertengkar dengan suaminya tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, sekalipun marah kepada suaminya tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, sekalipun minta, apalagi membantah kepada perintah suami, tidak pernah. Nggak mungkin, kalau orang nggak mujahadah, nggak mungkin. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah gibah orang. Saya dengar, adik saya dengar, kakak saya dengar, nggak pernah. Gibah orang nggak pernah. 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, itu dilakukannya. Saya masih teringat, saya pertama kali menghatamkan Quran, umur 6 tahun. Siapa yang meneteni? Siapa yang mengajari? Siapa yang menjadi guru saya pada saat itu? Saya punya ibu. Alhamdulillah, dari mulai umur 6 tahun seingat saya sampai sekarang saya nggak pernah sholat sendirian. Kenapa? Ibu saya yang mengajarkan. Cara berwudu bagaimana? Ibu saya yang mengajarkan. Bagaimana kita sabar kepada orang? Ibu saya yang mengajarkan. Abah saya itu sibuk dengan murid-muridnya, tapi ibu saya mendidik anak-anaknya. Kenapa? Beliau tahu bahwa ini adalah masa depannya. Saya berapa kali melihat ketika masih kecil dimandikan oleh ibu saya sama Habib Zain. Subhanallah, saya punya ibu itu tinggal satu rumah, di rumah besar bersama 5 keluarga. Beliau yang kora-kora, beliau yang mencuci-cuci dan sebagainya. Sampai sempat-sempat kami itu sering melihat ketika dia itu mencuci baju di kamar mandi itu sambil meneteskan air mata. Tapi nggak pernah ngadu pada anak saya. Seakan-akan senang saja. Kenapa? Hidupnya seperti itu. Nggak kita, nggak dia, nggak semua, kecuali semuanya ada masalahnya masing-masing. Tujuannya apa? Harus naik derajat, harus libur dosa, harus tambah pahalanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah bersumpah. Dan itu sumpahnya itu karena ungkapan cintanya kepada kita semuanya. Ketika turun sebuah ayat yang berbunyi dan kita semuanya hafal ayat itu, yaitu di dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka, dan pasti kami akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridho. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah arda wahidan min ummati finnar, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Sehingga kalau kita ini banyak dosa, jangan salahkan kalau Allah berikan cobaan demi cobaan, masalah demi masalah, supaya apa? Dileburkan dosanya. Kenapa? Nabi Muhammad itu harus terrealisasi keinginannya. Itu maksudnya. Kalau semua kita nggak ada dosa, maka supaya bersama Nabi Muhammad SAW maka ditingkatkan derajatnya, ditambah pahalanya. Dengan apa? Ujian, cobaan. Oleh karenanya, jangan lupa dalam Al-Quran tersebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia semuanya dalam kesusahan. Nggak nabi, nggak rasul, apalagi kita mau hidup senang. Senang di mana? Di mana hidup senang di dunia? Di mana? Kita mandi bersih, berapa jam udah bau lagi. Suami kita yang begitu dibesar-besarkan dan sebagainya, siapa dia? Dia pecundang. Menurut saya pecundang, egois, mau menang sendiri. Kalau dia marah paling gemar, kalau dimarahi nggak mau, salah, ngaku dirinya salah. Itu suami yang kayak begitu kita besarkan. Ngapain bersandar pada dia sampai segala-galanya pada dia? Setan sampai setan, karena setan itu nggak mau kita ini berada di dalam surga, itu nggak mau, harus menjadi temannya di neraka. Ada yang mau? Kenapa Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, fa inni ra'aytukum.
Ini sabotase dari setan. Nggak peduli, yang penting kita sama Rasulullah. Biarkan disabotase, tetap kita nggak mau sama setan, kita sama Rasulullah. Siap bersama Rasulullah? Ya. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, wahai perempuan, banyaklah bersedekah, banyaklah kalian bersedekah. Ma balukunna aksar ahlinar. Kenapa aku melihat kalian tuh lebih banyak di neraka? Nah, jadi ini yang akan kita bahas sebetulnya, biar kita paham perempuan itu fitnah. Allah ciptakan sebagai ujian bagi laki-laki, sebagai anak perempuan fitnah, sebagai remaja perempuan fitnah, sebagai istri fitnah, sebagai ibu fitnah, sebagai nenek fitnah. Sampai kapan? Sampai dia meninggal baru bukan fitnah lagi. Itu perempuan, biar kita tahu. Nah, jadi supaya kita ini tidak termasuk yang terfitnah dengan diri kita sendiri, bagaimana caranya? Diredam, dikendalikan, baru kita tidak menjadi fitnah. Bagaimana cara meredam? Bagaimana cara mengendalikan? Diajarkan Nabi Muhammad. Kita tidak mau belajar. Mohon maaf, akhwati semuanya, saya nggak pernah masak. Saya bisa masak cuma 2 macam. 1, masak Indomie. 2, telur ceplok. Itu saya bisa, gampang. Tapi nggak pakai garam. Kalau pakai garam pasti keasinan atau kurang asin. Jadi saya bisanya nggak pakai garam bisanya gitu. Seumpama saya bikin nasi goreng dalam keadaan saya tidak pernah belajar, kira-kira bisa nggak bikin nasi goreng? Yang ada buradul kan rasanya kan. Tapi kalau saya seumpama saya datang belajar kepada salah satu daripada kalian, saya ingin belajar bikin nasi goreng 1 hari dari pagi sampai malam, kira-kira hari kedua bisa bikin nasi goreng nggak? Bisa kan? Kenapa? Belajar. Sama kehidupan seperti itu. Jangan lupa kita, jangan mau kita dibohongi sama setan itu. Nanti kalau masukkan pondok anaknya mau jadi apa? Emang mau jadi apa emang? Emang yang menentukan masa depan siapa? Allah. Tapi dengan masuk pondok kita tahu. Alhamdulillah saya kawin dengan Ustazah Fauzia 24 tahun. Demi Allah saya bersumpah. Silahkan tanya pada anak-anak. Ini adik ipar saya, Habib Syafiq. 1 kali pun tangan saya tidak pernah memukul ataupun menzalimi, tidak pernah. Atau berkata kasar, nggak pernah. Atau membetak-betak, nggak pernah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya tahu. Saya tahu belajar. Saya tahu hadisnya bagaimana Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian ada yang paling baik pada keluarganya. Pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban nanti di saat semua orang akan jujur, tidak mungkin bisa mengelabuhi. Itu adalah suami dan istri kita. Sekarang saja mohon maaf, kalau ditanya suami kita, suamiku kamu ridho nggak sih sama aku? Pasti dia mengatakan ridho, karena kalau dia cuma mengatakan nggak ridho, marah dia. Tapi nanti di akhirat tidak ada lagi. Semuanya akan terkuak, semuanya akan terbuka, semuanya akan ditampilkan Allah Ta'ala dengan saksi-saksinya. Bahkan yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka. Jadi jangankan manusia yang hidup, angin ini loh, angin tempat kita berada ini semuanya itu akan menjadi saksi bagi kita, yang baik ataupun yang tidak baik. Kok bisa-bisanya kita ini sekarang ini dalam keadaan merasa tenang, nggak ada apa-apa dan sebagainya? Pikiri diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Hidupnya memang perjuangan, nggak mudah hidup itu, apalagi tanpa dasar ilmu bagaimana dia itu akan bisa menjalani kehidupan yang sangat sulit itu. Oleh karenanya ada sebuah ayat dalam Al-Quran, kalau kita melihat secara satu sisi, maka itu ada sesuatu ayat yang sangat tidak pantas berada di dalam Al-Quran, datar sekali artinya. Tapi begitu kita menguak dan menggali makna dan hikmah yang sebenarnya, baru kita paham itu ayat yang paling menentukan dan paling menjadi barometer kita ini bahagia atau tidak bahagia daripada ayat itu. Apa bunyi ayat itu? Ayat itu berbunyi begini: la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina. Nggak sama antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu. Kenapa Ustazah Khadijah menjadi Ustazah Khadijah? Karena dia belajar ilmunya Sayyidatuna Khadijah. Kenapa saya begini? Karena saya belajar. Saya nggak berani saya mau ngata-ngatai antum semua, karena demi Allah saya bersumpah semua ada di depan saya ini lebih afdal dari saya. Kenapa? Itulah ajaran Nabi Muhammad. Kenapa saya berkata begini? Karena saya sendiri nggak berani bersumpah. Ada satu saja amalan kebaikan yang pernah saya lakukan pasti diterima Allah. Saya nggak berani bersumpah. Sebagian antum juga nggak berani bersumpah. Sebagaimana saya juga nggak berani bersumpah. Ada dosa yang pernah saya lakukan dulu, sekarang sudah pasti diampunkan oleh Allah Taala. Nggak berani bersumpah. Bagaimana dia akan merasa lebih baik dari orang lain? Bisa jadi orang yang bertato, mereka yang panjang rambutnya sebagai mereka bisa lebih baik daripada kita nggak paham.
Itu ajaran Nabi kita Muhammad. Kalau kita tahu, anak kita tahu, kan nggak bakal melakukan seperti itu. Alhamdulillah, kami beserta saudara kami, anak daripada Al-Mukarramah, Babah Khadijah, 5 orang, semuanya itu berjanji dan bersumpah untuk tidak mengatakan tidak kepada ibu, kepada mama. Sehingga Pak, walaupun nyawa diminta, kami akan berikan. Kenapa demikian? Karena kami tahu bagaimana posisi seorang ibu. Ingatkan bagaimana ketika pertama kali Mukarramah itu keluar setelah pandemi kemarin, ingin pergi ke suatu pengantin di Cirebon dan ingin sekalian jalan-jalan. 26 mobil yang mengiringinya. Kenapa kita lakukan ini? Menghormati seorang ibu. Kita memuliakan seorang ibu. Kenapa? Tahu. Anak-anak kita jangan salah, mereka nggak paham. Lalu gimana? Salah ke ente sendiri. Kenapa tidak meletakkan dan pendidikan yang benar? Nah itulah maksudnya. Makanya jadi nggak mudah mendapatkan hidayah, itu nggak mudah. Ayo sama-sama kita ingat. Jangan pernah ingat pada suami, jangan pernah ingat pada anak-anak, jangan pernah. Lakukan. Jangan cuma terapi kecantikan, tapi kadang-kadang bolehlah kita coba terapi kematian. Apa itu terapi kematian? Terapi kematian gratis, nggak pakai bayar. Gimana caranya? Kalau sudah mau tidur, biasanya kan bantal diletakkan di bawah kepala. Sesekali jangan, tapi letakkan di atas kepala, muka. Kalau bisa minta tolong pada suaminya, tapi kasih tahu duluan, pesan, jangan keterusan, takut mati beneran. Sehingga Pak, ketika kita bekap, wajah kita dibekap, apa yang terjadi? Kita nggak bisa nafas kan? Tahan. Apa yang terjadi? Tambah. Kita tidak bisa nafas. Tambah. Seakan-akan kita itu mau meledak dada kita karena nggak bisa nafas, nggak ada oksigen. Tahan lagi. Apa yang terjadi? Yang di saat itu yang kita pikirkan apa? Suami? Fulus? Gelang kita? Emas kita? Jualan online? Nggak ada. Tapi kita pikirkan cuma satu, gimana caranya supaya lepas sehingga saya bisa bernafas. Itulah yang kita pikirkan nanti ketika kita meninggal. Nggak ada lagi suami, nggak ada lagi anak. Sementara selama ini ternyata kita itu telah ditipu oleh setan itu. Oleh karenanya, jadi jangan mau kita ditipu-tipu terus. Sampai kapan? Jadi kita ini laki-laki ini merasa iri pada kalian. Beruntung perempuan, nggak ada satupun makhluk di dunia yang mendapatkan jaminan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, kecuali perempuan. Sampai sekarang masih bisa. Ibu-ibu itu bisa dijamin masuk surga, bisa. Mau? Mau? Asalkan mati duluan sebelum suami. Kenapa hadisnya begitu? Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata ayyataha sya'at. Perempuan mana saja yang meninggal dunia sementara suaminya masih ada, cukup suami mengatakan aku ridho, aku maafkan semua kesalahanmu, maka dia itu dipersilakan masuk surga yang mana saja. Cari di hadis Bukhari, cari hadis Muslim, ada semacam hadis tersebut untuk laki-laki, nggak bakal ada. Habaib itu nggak ada jaminan untuk masuk surga, nggak ada. Cuma mereka itu adalah keluarganya Nabi, dan Nabi telah mengatakan aku ini adalah yang terbaik pada keluarga aku. Masa iya sih Nabi yang mengatakan demikian kemudian tidak memberikan syafaat dulu kepada anak cucunya? Itu saja. Tapi jaminan tidak ada. Tapi antum punya. Betapa mudahnya perempuan itu masuk surga. Beda sama laki-laki. Oleh karenanya kalau seumpama, saya tetap masih bersyukur sebagai seorang laki-laki daripada seorang perempuan ya. Jadi artinya kalau saya disuruh lahir lagi tetap sebagai laki-laki, nggak mau perempuan itu. Cuma artinya kalau saya melihat betapa mudahnya perempuan itu masuk dalam surga dan betapa sulitnya seorang laki-laki itu masuk dalam surga. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahihnya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah ayyataha sya'at." Kalau perempuan itu sholat 5 waktu saja, Qobliyah, Badiah, Tahajud, Witir, Duha, nggak usah. 5 waktu aja, nggak usah lebih. Lalu wasomat syahraha, bulan Ramadan puasa. Senin Kemis nggak perlu. Puasa Daud nggak perlu. Puasa Arafah nggak perlu. Puasa Asyura nggak perlu. Lalu wahafidat farjah, dia menjaga kemaluannya. Bimaknal kalimah. Jadi artinya apa? Menjaga kemaluan itu menjaga harga dirinya. Karena harga diri seorang wanita itu hanya dalam kemaluannya saja. Itu sesuatu yang memalukan memang, tapi itu sesuatu kenyataan dan fakta yang Allah berikan sebagai fitnah. Oleh karena itu, maka kalau dia itu bisa menjaga kemaluannya, ditambah lagi taat pada suaminya, cukup itu sudah mendapatkan surga. Terserah mau yang mana saja. Mudah apa tidak? Mudah, tapi ternyata perempuan banyak di antara kita itu yang sulit untuk melaksanakannya. Yang paling sulit yang mana? Sholat mudah nggak? Mudah sholat? Puasa sholat? Puasa sholat mudah?
Muda apalagi yang gemuk-gemuk, ya sekalian diet gitu. Terus yang ketiga, menjaga kemaluannya, mudah apa tidak? Mudah, ya kan? Ya kan? Yang terakhir yang paling sulit. Apa itu? Siapa dia? Hanya karena wabil tu tazwijah wa nikah bimah mazkur, nggak boleh keluar kecuali izin. Harus jaga perasaan, nggak boleh makan duluan sebelum dia makan, nggak boleh tidur duluan sebelum dia tidur. Yang terjadi gimana? Itu kata Nabi Muhammad. Kita anggap dia itu bagaikan raja. Itu kan sesuatu yang nggak mudah. Kita menganggap orang tua bagaikan raja, biasa, berhak dia mendapatkannya. Karena apa? Memang dia yang memberikan segalanya untuk kita. Suami, orang lain. Masalahnya yang memerintahkan kita menjadi soleh itu siapa? Suami kita. Nggak pernah. Harapan saja iya, tapi memerintahkan tidak. Orang tua juga tidak. Siapa yang memerintahkan kita untuk menjadi soleh? Siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau kita jadi soleh untuk siapa? Bukan untuk mereka, untuk kita sendiri. Tapi kok bisa-bisanya kita ini terlena dan tertipu lagi-lagi. Kenapa? Karena kita jauh daripada hidayah. Kenapa jauh daripada hidayah? Jauh daripada sebab-sebab hidayah. Oleh karena itu para hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayo ambil kata Nabi SAW, dengarkan nasihatnya Nabi SAW, falyamalil abdu min nafsihi li nafsihi. Seyogyanya lah setiap orang hamba atau setiap orang itu mencari bekalnya sendiri-sendiri. Jangan mikirkan orang lain, jangan. Nanti imbasnya untuk orang lain, otomatis itu. Kalau kita solihah, anak-anaknya soleh-solehah. Tapi untuk kita mikirkan saya begini beb supaya anak kita begini, enggak usah. Untuk diri kita sendiri. Kenapa? Ketika kita meninggal, siapa yang menemani kita? Kita meninggal sendirian. Kita dalam kubur sendirian. Kita ditanya sendirian. Pikirkan kalau waktu itu terjadi, apa yang akan terjadi? Mana suami kita? Mana anak kita? Nggak ada semuanya. Yang bisa menyelamatkan cuma satu, amal kebaikan kita sendiri. Amal kebaikan itu bagi perempuan banyak sekali kesempatan, luar biasa dan gratis semuanya. Yang pakai uang itu sedikit. Yang pakai uang itu cuma dikatakan Nabi SAW, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, bersedekahlah. Itu aja pakai uang. Tapi yang lainnya, haji tergantung suami. Apalagi zakat tergantung suami. Semua tergantung suami, nggak ada. Jadi perempuan itu cuma bermodalkan energi yang ada di dalam dirinya saja. Bagaimana caranya menjadi istri yang solihah? Menjadi perempuan solihah, bukan harus istri yang solihah. Menjadi perempuan solihah, yang pertama adalah kita harus mengetahui diri kita ini. Siapa diri kita? Perempuan itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan 9 hawa nafsu. Camkan baik-baik, perempuan itu adalah hamba Allah yang Allah ciptakan dengan 9 hawa nafsu. Itu merupakan keistimewaan atau kelebihan atau kekurangan? Menjawab azan itu ada 2 macam. Boleh jawab azan setelah kalimat atau setelah selesai. Karena ini pentingnya juga pengajian. Nah, baru sekarang jawabnya. Syadulillah. Ya Rasul. Ya. Oleh karena itu para hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketahuilah, jadi kita ini adalah sasaran daripada fitnah, dan fitnah itu sendiri. Nah, itu yang harus kita ketahui supaya kita itu bisa meredam. Meredamnya itu dengan apa? Dengan ilmunya Nabi Muhammad. Coba lihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah. Bukan begitu saja dia itu menjadi perempuan soleh, enggak. Tapi setelah mujahadah, melawan nafsunya, sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi harus kita berjuang. Jadi semua ibadah apapun bentuknya pasti melawan. Kalau nggak melawan nggak bisa. Semua. Jadi sholat dilawan dulu sampai kita senang, hanya sholat. Akhlak yang baik dilawan dulu sampai kita itu menjadi kebiasaan. Semuanya harus melawan. Nah, jadi kalau kita tidak tahu cara melawannya, bagaimana kita melawannya? Nah, itu yang pertama. Kita tahu dulu siapa jati diri kita. Yang kedua, orientasi kita. Orientasi kita itu hidup itu untuk apa? Nah, jadi biar kita paham. Jadi orientasi hidup kita ini adalah untuk mencari ridhonya Allah. Tidak ada yang lainnya. Kalau sudah Allah ridho, maka semuanya dimudahkan. Karena al-ardu ardullah, wal abdu abdullah, wal fulus fulusullah. Semuanya yang ada di dunia ini semua milik Allah Ta'ala. Oleh karena itu coba lihat bagaimana contoh daripada seorang yang betul-betul menyatakan orientasinya hidup di dunia, seperti saya punya Abah Habib Hasan Baharun.
3 hari sebelum meninggal dunia, beliau menyatakan dan mengumpulkan anak-anaknya semuanya dan berkata begini, anak-anakku sekalian, pondok ini semuanya bukan dibangun dengan hartanya pondok ataupun donatur. Ada uangnya Abi di situ. Abi seorang mudir dapat hadiah, Abi dakwah dapat hadiah. Nah itu bercampur dengan uang pondok. Tapi dengarkan apa yang Abi ikrarkan. Abi berikrar bahwasanya semua hartanya Abi di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya Abi wakaf ke Allah dan Rasulnya di pondok ini. Sehingga saya punya Abah itu meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan sepeser pun. Kalau kita berziarah ke makam saya punya Abah, sebelahnya itu ada lemari yang transparan. Di situ ada sabuknya, di situ ada sendalnya, di situ ada pulpennya, di situ ada kacamatanya, di situ ada kaosnya, di situ ada gamisnya, imamahnya, semua di situ. Jangan kita katakan bahwasanya anaknya Habib Hasan nggak suka mengambil berkah orang tuanya. Kita ingin mendapatkan satu kaos saja, tapi kita tidak berani karena sudah telanjur oleh abah saya. Semua yang dimilikinya wakaf untuk Allah dan Rasulnya. Tapi di saat itu beliau masih sempat berkata begini kepada kita semuanya, jangan sampai kalian berkata bahwasanya Abi ini adalah ayah yang jahat, bengis karena tidak meninggalkan harta waris untuk kalian. Jangan. Kenapa? Abi ini tugasnya sebagai orang tua cuma satu. Apa itu? Menjadikan kalian soleh dan solehah. Itu saja. Kalau sudah soleh, Allah sedia mengurus. Kamu lupa? Lihat di mana Al-Quran telah berfirman, wa huwa yatawalla sholihin. Allah sedia akan mengurusi orang-orang soleh. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala firman, innal arda yarisuha ibadiyas solihun. Jadi bumi ini siapa yang menikmatinya? Yang menikmatinya adalah orang soleh. Kalau orang soleh dia tidak akan menikmatinya. Walaupun hartanya melimpah, dia tidak akan menikmatinya. Kelihatan hartanya banyak, tapi dia tidak ikut bahagia di situ. Tapi yang betul-betul bahagia hidup di dunia adalah orang yang soleh. Jadi pekerjaan orang tua itu cuma satu, yaitu apa? Menjadikan anak-anaknya soleh. Kenapa soleh? Karena cari ridhonya Allah. Jadi orientasi hidup kita untuk mencari ridhonya Allah. Selama itu ada ridho Allah, kita akan berjuang. Kita akan menghasilkan. Kita akan berjuang untuk mendapatkannya. Nah itu ridho Allah. Yang ketiga, harus ada profil. Harus ada contoh. Ini yang sekarang ini banyak tidak ada di antara kita. Bahkan yang ada itu contoh yang tidak baik. Kita mencontoh mereka yang bukan sepantasnya untuk dicontoh. Di sinetron, di tempat-tempat yang bukan maksud dan tujuan yang sebenarnya kita jadikan contoh. Nah, oleh karenanya, jadi kita harus mempunyai sebuah idola, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih ada. Untuk apa? Supaya menguatkan keimanan kita bahwasanya ada loh. Sebelum kamu itu yang melaksanakannya itu ada. Ini fulan. Nah, sehingga apa? Dia terobsesi untuk melakukan seperti itu juga. Oleh karenanya semoga yang hadir ini semuanya diberikan Allah Ta'ala hidayah semuanya. Amin. Diberikan inayah semuanya. Amin. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali bersihkan hatinya. Amin. Dibersihkan daripada sifat-sifat yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah ya Allah majelis ini menjadi wasilah untuk kita mendapatkan hidayah, riayah, inayah daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dibanggakan oleh datuknya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dibanggakan oleh Nabinya Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sudah pernah berada dalam hati dan perhatian Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada pun seorang pun di antara kita kecuali insya Allah pernah bermimpi Nabi Muhammad di dunia sebelum kelak nanti tidak akan mendapatkan syafaatnya. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar tempat ini kecuali Engkau telah mentakdirkan kami menjadi wanita-wanita salihah. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kami kelak nanti di padang di alam barzah maupun di padang mahsyar serta melewati sirat kelak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk yang mengikuti dan mengidolakan Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Fatimah Zahra. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pengikut daripada keduanya. Jadikanlah hati kami terlalu condong kepada keduanya. Ya Allah, jadikanlah dunia itu berada di tangan kami, keluarga kami berada di tangan kami, tapi yang ada di dalam hati kami hanya Engkau dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau pastikan kami sebagai istri yang salihah, ibu yang salihah, nenek yang salihah, yang menjadi benteng yang kuat bagi keluarganya, benteng bagi suaminya, benteng bagi anak-anaknya, benteng bagi keturunannya. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah termasuk yang betul-betul menggunakan kesempatannya ya Allah. Sebagai ibu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, doanya ibu lebih afdal daripada doanya 100 wali. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berdoa dan doa kami semua dikabulkan untuk anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, biarkan kami termasuk yang sangat paham dan sangat tergiur dengan saudara-saudara tersebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kami benar-benar menggunakan kesempatan yang baik bagi kami sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Ya Allah, jadikanlah kami benar-benar sebagai al-jannatu tahta aqdamil ummahat bagi anak-anak kami ya Allah, sehingga kami sangat sadar
sadar kenapa banyak janda dan kenapa sedikit duda. Karena banyak janda supaya mereka itu lebih bermanfaat untuk anak-anaknya ketimbang ayahnya. Manfaat dengan doanya, manfaat dengan harapannya, manfaat dengan tadarruknya, manfaat dengan sholat tahajudnya, manfaat dengan sodakohnya untuk anak-anak dan keturunannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk wanita-wanita tersebut ya Allah, yang betul-betul menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala seluas-luasnya bagi perempuan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mendahulukan urusan akhirat kita daripada urusan dunia kita. Tapi walaupun demikian ya Allah, berikan kami harta yang banyak, melimpah, halalan, thayyiban, tapi tidak ada hisab nanti di akhiratnya. Ya Allah, jadikanlah harta kami, semua yang kau berikan kepada kami sebagai pembawa bagi kami dan bekal kami kelak nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya termasuk yang mendapatkan karunia yang terbesar darimu ya Allah, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bedanya melimpah dan bahagia karenanya, tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.